Hai, nama saya M. Iqbal Pratama Putra. Saya lahir di Jakarta, tepatnya di tanggal 6 Desember 1995. Saya lulusan D3 Teknik Informatika di Universitas Telkom. Saya saat ini merupakan salah satu CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang refleksi nilai bela negara. Sebelum kita masuk ke refleksi bela negara, saya akan terlebih dahulu menjelaskan arti dari bela negara tersebut. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dengan kata lain, bela negara juga dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam negara, dan dapat diartikan juga sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berbicara tentang nilai bela negara, sudah sewajarnya bagi kita untuk mencintai tanah air Indonesia kita ini. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh guru besar kita, yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hos Cokroaminoto. Beliau dikenal sebagai bapaknya Bapak Bangsa Indonesia yang sangat mencintai tanah air kita ini. Bahkan beliau tidak ingin bangsa ini terus ada di dalam naungan penjajahan. Hos Cokroaminoto selaku pimpinan besar Sarekat Islam yang memiliki banyak pengikut selalu berseru tentang kemerdekaan bangsa Hindia. Gagasan itu disebut dengan istilah Zelfbestuur atau pemerintahan sendiri. Beliaulah orang pertama yang berani mencetuskan gagasan ide kemerdekaan atau setidaknya memunculkan wacana agar rakyat Indonesia sudah seharusnya memiliki pemerintahan sendiri dan tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Pada perkembangannya, Cokroaminoto menjadi sosok paling berpengaruh di kancah pergerakan nasional. Di bawah naungan Cokroaminoto, Sarekat Islam menghimpun tokoh-tokoh penting penggerak nasionalis. Ada Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, Abdul Muiz, Alimin, Suryo Pranoto, dan masih banyak lagi tokoh penting lainnya. Salah satu murid kesayangan Cokroaminoto ialah bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Berkata tentang kemerdekaan pada masa kolonial merupakan hal yang sangat fatal, yang mengakibatkan beliau ditangkap dan dipenjara selama setahun. Beliau ditahan dengan tuduhan subversif. Pada masa itu Indonesia belum dikenal, hanya ada sebutan Hindia. Sikap pantang menyerah dan mencintai tanah air membuat beliau tak pantang menyerah untuk membuat bangsa ini merdeka. Beliau tetap menyuarakan Zelfbestuur dan menjadikannya sebagai tujuan utama Sarekat Islam. Beliau bahkan sudah memikirkan soal persatuan dan kesatuan jika nantinya bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam perbedaan ini mencapai kemerdekaannya. Pemerintah kolonial tampak tak berani mengusik beliau, karena ia adalah tokoh pribumi paling berpengaruh yang bisa saja menggerakkan rakyat untuk melakukan perlawanan. Sikap pantang menyerah dan cintanya terhadap tanah air dilakukannya hingga akhir hayat, walaupun seruan Zelfbestuur tak pernah terwujud hingga akhir hayatnya.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, murid kesayangannya yaitu Insinyur Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta boleh saja menyandang gelar sang proklamator, tetapi Hos Cokroaminoto adalah penggagas ide awal kemerdekaan Indonesia tersebut. Dari kisah dan perjuangan Hos Cokroaminoto dapat kita lihat betapa banyaknya perjuangan Hos Cokroaminoto dalam membela negara ini. Adapun sifat bela negara yang dimiliki beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yang ketiga, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan yang keempat, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Dari sifat bela negara Hos Cokroaminoto tersebut dapat kita terapkan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil, yaitu pertama, memiliki rasa cinta terhadap instansi kita, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang ketiga, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bertugas dan menjalankan fungsi sebagai pegawai negeri sipil. Yang keempat, meyakini bahwa pengabdian untuk negara bukanlah hal yang sia-sia. Saat kita telah memiliki sifat bela negara, pasti ada manfaat yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat itu adalah sebagai berikut. Pertama, membentuk sikap disiplin waktu. Yang kedua, membentuk mental fisik yang tangguh. Dan yang ketiga, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, egois, dan tidak disiplin. Itulah tadi materi terkait refleksi nilai bela negara. Sebelum diakhiri, izinkan saya mengutip satu kutipan yang harus kita ingat dari Hos Cokroaminoto. Kutipannya adalah, untuk dapat memperoleh pemerintahan sendiri, kaum Bumi Putra harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan jangan hanya dididik setengah-setengah. Maka dari itu, sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, kita harus melanjutkan perjuangan dan semangat beliau untuk memajukan bangsa Indonesia kita ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.